Halo teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan ngulas salah satu mobil yang sempat viral. Dan ini adalah Toyota, kalau di brosurnya all new race ya teman-teman. Nah, iya bener kan? All new race. Tapi kalau all new kan berarti ada perubahan yang sangat besar ya, dan sebelumnya sudah pernah ada. Yang saya tahu, mohon maaf kalau kalau saya salah ya, mungkin ada yang lebih tahu lagi, silahkan komen. Dia pertama kali launching di tahun 2020. Pada saat itu tidak ada produsen mobil yang mengeluarkan mobil terbarunya saat pandemi. Nah, ini Toyota memberanikan diri mengeluarkan mobil barunya, yaitu Toyota Race di tahun 2020. Dan ini jadi salah satu buah bibir ya, bisa kita bilang sih viral pada saat itu. Orang Indonesia itu pada saat itu bukan nggak punya uang lah, karena pemesannya cukup banyak di saat itu. Dan yang review mobil ini pada saat itu viewernya gini, jutaan. Karena yang lain pada ngekip, sedangkan Toyota mengeluarkan produk barunya. Ini luar biasa sih, gebrakan awal di tahun 2020 dan saat pandemi dia mengeluarkan mobil baru. Dan akhirnya diikuti oleh produsen-produsen lain yang juga berani untuk mengeluarkan produk-produk barunya. Ini kita patut apresiasi karena salah satu pendorong ekonomi juga ya pada saat itu. Oke, ini adalah Toyota Race 1000 cc yang tipe GR tapi yang non TSS dan nggak two tone color ya, karena dia kan ada yang two tone color, ada yang satu warna seperti ini. Dia memiliki mesin 1000 cc dengan tenaga 98 PS dan torsi 140-an lah Newton meter. Nah, itulah yang kelebihan turbo ya. Walaupun mesinnya 1000 cc, 3 silinder loh ini ya, 3 silinder, mesin 1 KR VE, tapi punya torsi yang cukup besar. Itu walaupun tenaganya 98 PS, tapi di putaran awal tuh nendang-nendang. Bahkan ada yang mengetes di antara satu segmennya. Ini kan segmennya small SUV ya, small SUV. Ya, ini salah satu yang bisa dibilang unggul di putaran bawah atau di akselerasi pendek gitu. Oke, dari tampang depannya seperti ini teman-teman. Jadi ini produk global ya, walaupun yang memproduksi itu pabrik sebelah atau saudaranya yang sama-sama dari Astra, tapi ini merupakan produk global yang mana di Jepang pun kurang lebih sama untuk produknya sendiri. Dia mukanya seperti ini untuk yang tipe 1000 cc GR. Untuk lampunya dia sudah full LED dengan lampu sen sekuensial. Kemudian untuk fog lampnya masih menggunakan halogen dan dia sudah terdapat daytime running light atau DRL. Ya, balik lagi, ini selera ya teman-teman. Awal-awal jujur saya pun untuk impresi awal di mobil ini tuh rada aneh gitu, tapi lama-kelamaan karena dia merupakan produk global ya, bagus gitu. Jadi bukan tanpa alasan desain seperti ini, compact dan dinamis gitu ya, diterima bukan hanya orang Indonesia, tapi di luar pun ini juga cukup laris ya teman-teman. Nah, karena dia sebuah SUV, small SUV, dia punya ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 200 mm dari permukaan tanah. Untuk bannya sendiri, untuk yang tipe GR ini dia warnanya lebih gelap, black piano dengan profil ban ring 17 yang pasti ya, 205/60 R17. Bannya gede, bahkan untuk sekelasnya ini sangat besar ya. Kalau dibandingkan dengan saudaranya Toyota Rush, ini mirip-mirip loh untuk bannya, untuk ukuran dan lebarnya serta ringnya pun mirip dengan Toyota Rush, mobil sekecil ini. Nah, untuk yang tipe GR ini dia punya body kit dan emblem GR, karena dia kan ada dua tipe, yang 1200 dan 1000 cc turbo GR dan 1000 cc turbo GR TSS. Oke, untuk handle pintunya kanan kiri dia sudah keylessnya itu bukan tombol tapi sensor. Ini udah keyless ya teman-teman. Ini menarik.
Ini tampilan belakangnya. Lagi-lagi tadi untuk yang tipe GR ini dia punya body kit yang mempermanis mobil ini, jadi lebih berbobot dan lebih compact gitu kelihatannya, lebih enak dilihat lah. Ada emboss GR Sport di sini. Lalu di sini dia belum defogger, sudah ada wipernya ya teman-teman. Kemudian ada spoiler yang menyatu dengan body, tapi ada tonjolannya di sini, ada lampunya LED. Kemudian lampu belakangnya ini kombinasi antara LED dan halogen. Kemudian ada shark fin antena di situ, ya normal ya, 2 buah sensor parkir dan pastinya kamera mundur. Lalu untuk bukaannya, nah nih kapasitas bagasinya, ini juga menurut saya salah satu compact SUV, small SUV yang cukup lega. Bahkan untuk ban serepnya full profil ya, dan di dalam kabin ya. Jadi kan butuh space yang cukup besar nih sebenarnya. Kalau dia taruh di bawah kan sebenarnya bisa ini ya, tapi ini bagus lah, maksudnya ditaruh di dalam kabin. Oke, yuk kita langsung ke bagian dalamnya. Ini dia kabin dari Toyota Rise 1000 cc Turbo GR. Yang membedakan antara GR yang biasa dan TSS itu hanya ada di fitur safety-nya saja. Kalau yang TSS itu dia sudah memiliki adaptive cruise control, kemudian dia ada fitur anti nabrak, kemudian fitur-fitur lainnya yang dimiliki mobil Toyota yang memiliki fitur TSS. Nanti kita cantumkan untuk yang TSS-nya untuk fitur-fiturnya. Nah, dia turbo. Di sini untuk di setirnya dia udah memiliki pedal shift, walaupun ini merupakan sebuah mobil CVT tapi sudah terdapat pedal shiftnya itu ya teman-teman. Lalu untuk AC-nya, untuk yang 1000 GR ini dia sudah auto climate control, kemudian ada emboss GR di start stop engine-nya. Mungkin bisa kita jangan dinyalain. Nah, kita ini aja teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Dia punya head unit yang cukup besar, ini 9 inch ya. 9 inch cukup besar dan bentuknya floating seperti ini. Oke, dia punya airbag, 2 buah SRS airbag untuk keamanannya. Untuk fitur pengeremannya juga dia memiliki ABS, EBD, kemudian vehicle stability control, serta untuk performanya ada yang sudah mengetes mobil ini dari 0 ke 100 itu hanya memerlukan waktu di bawah 10 detik loh, 9,6 detik. Ini salah satu media besar yang sudah membuktikan si Rise 1000 cc turbo ini. Untuk keiritan BBM-nya juga cukup irit nih. Di rute tol dengan jarak tempuh 20 km dia bisa 23:1. Jadi untuk sebuah mobil yang punya turbo itu irit banget itu ya. Kalau dalam kota rute kombinasi sih pas paling ya tergantung kaki lah, balik lagi lah, paling belasan lah ya, belasan banding 1 per liter. Nah, kemudian untuk transmisinya seperti ini ya teman-teman. Dia CVT, jadi tidak ada 1, 2, 3, nggak ada ya, jadi D, N, R, dan P. Lalu di sini dia sudah triptonic. Walaupun triptonic ini kan ada mode sport dan manual, nanti pengoperasiannya dari sini, dari pedal shiftnya. Untuk MID-nya ini udah full TFT ya, jadi udah full digital. Untuk MID-nya sendiri, untuk speedometer, kemudian dan lain sebagainya, ini udah full TFT teman-teman. Nah, bisa kelihatan ya dari situ ya, jadi nggak ada jarum-jarum sama sekali, sudah bener-bener full digital. Lalu untuk kelampuannya dia udah auto ya, jadi ketika di malam hari pasti otomatis nyala kalau kita set di auto. Untuk wipernya belum, tapi udah intermittent. Nah, untuk pengoperasian turbonya itu bisa kita operasikan secara manual, jadi tinggal tekan power, ini otomatis berjalan dari bawah ya, dari kecepatan 0 ini bisa. Oke, untuk setirnya udah telesteering, belum teleskopik ya, masih telesteering teman-teman.
Lalu untuk pengoperasian kursinya bisa serendah mungkin, karena saya lebih suka bisa serendah mungkin sampai segini. Wah, ini menarik sih. Nah, jadi seperti ini ya. Ini posisi mengemudi saya kurang lebih seperti ini. Oke. Auto untuk power window-nya auto hanya di bagian driver. Untuk spionnya udah retract dan bisa auto juga nih. Jadi kalau ngunci bisa otomatis nutup sendiri. Yuk coba kita ke bagian belakang. Jadi kita matikan dulu. Oke, ini posisi mengemudi saya. Coba kita ke bagian belakang nih teman-teman. Nah, oke. Ya, karena ini salah satu small SUV yang ukurannya tuh nggak panjang-panjang banget, tapi punya kabin yang lumayan. Ini oke lah, legroomnya masih ada space, headroomnya pun masih punya space, dan kombinasi kursinya antara leather dan fabric teman-teman. Oke, untuk lampu bacanya ini masih warna kuning dan masih halogen. Punya headrest di semua kursinya dan seat belt 3 titik dari depan dan belakang. Kemudian ada terdapat Isofix sandaran tangan. Ada nggak coy? Kagak ada sandaran tangannya. Untuk yang tipe GR TSS dia memiliki 6 airbag. Kalau ini hanya di bagian depan saja untuk airbagnya sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman berminat, silakan bisa datang ke Toyota Auto 2000 Tebet Supomo, atau bisa kontak sales konsultan dari Toyota Auto 2000 Tebet Supomo. Nomornya ada di deskripsi. Ini merupakan salah satu SUV city car, SUV perkotaan atau segala medan sih sebenarnya bisa banget, yang patut teman-teman miliki karena harganya ini sangat menarik. Teman-teman bisa dapatkan mobil ini di angka 250-an loh untuk NIK 2023. Kalau 2024 ya nanti bisa tanyakan langsung ya. Jadi daripada beli yang 1200 cc yang LCGC, mendingan ini lebih worth it. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.